Diawali dari kehebohan, ditemukan Nining Sunarsih di pantai Citepus, Pelabuhan Ratu pada tanggal 1 Juli 2018. Ternyata, Nining ini ditemukan masih hidup, bahkan mengenakan pakaian yang sama seperti ketika ia tenggelam. Padahal, Nining terseret ombak 1,5 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 8 Januari 2017. Sontak hal ini pun menghebohkan masyarakat, dan semua langsung dikaitkan dengan fenomena mistis. Hal yang paling lumrah terjadi jika ada fenomena yang susah untuk dijelaskan. Nining Sunarsih merupakan perempuan berusia 52 tahun. Ia adalah warga kampung Cibunar, RT 5 RW 2, Desa Gede, Panggrano, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi. 1,5 tahun sebelumnya, Nining sekeluarga pergi ke pantai Citepus, Pelabuhan Ratu. Ketika tengah bermain air, sang adik dan juga cucunya ada di pinggir pantai meminta ia untuk menepi. Namun, entah bagaimana detail peristiwanya, Nining justru terseret ombak hingga ia lenyap di lautan. Keluarga pun segera melaporkan ke tim SAR. Namun di saat itu tim SAR belum bisa menemukan Nining. Anehnya lagi, penjaga pantai bernama Asep mengatakan jika hari itu tak ada yang tenggelam. Meski demikian, pencarian tetap dilakukan. Tepat di hari ke-7, warga melaporkan menemukan jenazah mengambang di pantai Karangpapa, Cisolo. Tim SAR langsung melakukan upaya evakuasi. Jenazah yang dievakuasi rupanya sudah tidak utuh. Ketika keluarga melihat langsung untuk mengkonfirmasi, mereka langsung menyatakan bahwa itu bukanlah Nining. Baik postur maupun ciri-ciri lainnya tak sama. Dikatakan pula jenazah itu lebih pendek daripada Nining. Maka dilakukanlah tes DNA. Dan benar saja rupanya itu memang bukanlah Nining. Bahkan jenazah itu berjenis kelamin laki-laki. Semenjak saat itu, upaya pencarian dihentikan. Tak ada perkembangan terbaru terkait tenggelamnya Nining. Rupanya, Nining ini ditemukan berkat mimpi sang paman. Dalam mimpi ia minta dijemput di tempat yang sama ketika dulu tenggelam. Dari informasi itulah, 12 anggota keluarga, termasuk adik juga orang tuanya, datang ke Pelabuhan Ratu pada hari Sabtu 30 Juli 2018. Mereka menggunakan angkot milik salah satu kerabat. Sampai di sana, seluruh anggota keluarga langsung menyebar untuk mencari Nining. Salah satunya adalah adik Nining bernama Ella yang ikut menyisir ke arah pantai Citepus Istiqomah, kurang lebih 500 meter dari titik awal. Ialah yang pertama kali menemukan Nining, terlentang dan masih terkena deburan ombak. Seolah tak percaya, ia yang ragu langsung putar balik dan memanggil ibunya. Keluarga yang kemudian datang dan melihat tentunya sangat kaget, apalagi ia masih menggunakan baju yang sama persis dengan yang ia kenakan saat tenggelam. Nining pun kemudian dibawa untuk dirawat. Setelah menghilang selama 1,5 tahun, membuat banyak masyarakat berasumsi ada yang mengatakan hal mistis, keajaiban, ada juga berspekulasi liar lainnya. Namun, polisi menilai ada kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Polisi pun menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Meski belum ada dugaan apapun, polisi tetap melakukan penyelidikan. 9 saksi dimintai keterangan, dan dari mereka ternyata ada 3 saksi kunci, termasuk penjaga pantai. Satu persatu fakta akhirnya mulai terungkap. Salah satunya, penjaga pantai bernama Asep yang sangat yakin di saat itu tidak ada yang tenggelam. Termasuk fakta hutang di bank sebesar 35 juta rupiah. Lalu apa kaitannya dengan hutang? Maka kembali ke tahun 2017. Sebelum Nining dinyatakan tenggelam 6 Januari 2017, Nining mendatangi adiknya berinisial D berumur 45 tahun. Ia menceritakan jeratan hutang yang melilitnya, di mana ia mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cisaat pada pertengahan 2016 sebesar 35 juta rupiah. Masa pinjaman 2 tahun dan akan diangsur 1,8 juta tiap bulannya. Namun memasuki bulan ke-7, Nining sudah tidak sanggup membayar angsuran tersebut. Seseorang yang tidak disebutkan namanya kemudian memberikan ide kepada Nining untuk memalsukan kematiannya. Hal itu juga diceritakan kepada sang adik dengan memalsukan kematian. Maka mereka akan mendapatkan surat kematian dan bisa digunakan untuk permohonan ke bank agar sisa pinjaman ini digugurkan. Sebuah ide untuk lepas dari tanggung jawab. Hanya 2 hari berselang dari Nining menemui adiknya,
8 Januari 2017, ia pun mengeksekusi rencananya, yaitu berpura-pura tenggelam. Perlu diketahui, di saat itu dari keluarga hanyalah sang adik yang mengetahui rencana Nining, hari di mana ia dinyatakan tenggelam. Nining rupanya pergi ke Cianjur. Ia mendatangi kerabatnya dan minta dicarikan pekerjaan di Jakarta. Hanya 1 malam di Cianjur, ia pun pergi ke Jakarta. Sementara di Sukabumi, rencana Nining rupanya berjalan mulus. Di saat itu bank bersedia untuk mengembalikan sertifikat rumah kepada keluarganya yang digunakan Nining sebagai jaminan hutang. Di bulan kedua, hilangnya Nining, sang anak sempat diberitahu kerabatnya bahwa ibunya masih hidup, namun di mana keberadaannya, kerabat itu tidak mau memberitahunya. Fakta yang ditemukan polisi rupanya selama 1,5 tahun, Nining kemungkinan pernah dirawat di Panti Walas Asih, sebuah fasilitas perawatan orang dalam gangguan jiwa. Kemungkinan ia terjaring razia Satpol PP pada tahun 2017. Meski demikian, tak ada yang bisa memastikan karena saat ditangkap ia tanpa identitas dan hanya diberi nama dengan Mrs. X12. Di kemudian hari, diketahui Panti sempat mengalami gangguan pendanaan dan tidak bisa beroperasi. Akhirnya, sebagian besar pasien dibebaskan, termasuk Mrs. X12, yang kemungkinan adalah Nining Sunarsi. Singkat cerita, setengah tahun berlalu, di bulan Juli 2018, Nining menghubungi pamannya. Ia meminta sang paman untuk berpura-pura mengaku bermimpi bertemu dengan Nining. Hingga akhirnya, keluarga mencari ke arah pantai Citepus. Dan terjadilah pertemuan dramatis itu. Pihak kepolisian, mereka masih terus mendalami kasus tersebut. Pihak bank juga sudah dikonfirmasikan. Dan polisi akan menunggu apabila pihak bank membuat laporan dan merasa dirugikan. Sedangkan kondisi Nining sendiri di saat itu justru memburuk. Ia mengalami depresi dan dirawat oleh dokter jiwa. Dr. Tommy Hermansyah mengatakan, Nining mengalami depresi berat dengan ciri psikotis. Dan itu memang salah satu kategori gangguan jiwa. Sehingga di saat itu polisi belum bisa melakukan penyelidikan. Selanjutnya tak ada informasi yang menjelaskan bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut. Itulah akhir dari terbongkarnya kebohongan ini. Semua dilakukan demi terlepas dari jerat hutang piutang.